Deka Sport. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sport, Sport for your hobby. Kali ini kita akan review raket dari Handreed, yaitu Viper 9000 Attack Smash Power. Nah, untuk video unboxingnya kalian bisa akses di link deskripsi di bawah. Di situ dibahas spesifikasi dan juga tampilannya. Kita bahas lagi sedikit tentang spesifikasinya. Jadi saya penasaran sebenarnya Handreed ini brand mana. Kemudian saya coba cari informasinya di internet dan saya temukan bahwa ini brandnya adalah brand lokal Indonesia. Tetapi untuk pembuatannya tidak lokal Indonesia, ini made in China. Ya, jadi cukup menarik kalau brandnya ini memang punya Indonesia, tetapi pembuatannya tidak pabriknya di Indonesia, melainkan pabriknya tetap produksi di China. Kita tahu industri di China sebegitu maju sehingga bisa menekan biaya. Nah, kalau ada yang punya informasi lain silakan komen di video ini. Untuk Viper 9000 Attack ini sendiri, ini harganya di 276 sampai 285.000. Kalau dapat diskon kalian lumayan lah ya, bisa dapat sampai 266. Nah, sering-sering aja cek di e-commerce kesayangan kalian. Kemudian materialnya ini karbon grafit biasa aja sih. Sebenarnya karbon biasa, nih karbon grafit biasa. Meskipun di sini ada tulisannya nih. Di sini ada tulisan Japan made graphite. Nah, grafit dari buatan Jepang. Tapi actually ini dibangun di China ya, dibuat di China. Kemudian tampilannya seperti ini. Untuk lebih detailnya kalian lihat di video unboxing aja. Kemudian di bagian framenya dia udah isometrik, kemudian grommetnya juga bagus, rapi. Dan kalau bicara finishingnya ini bagus banget, rapi banget. Flexnya fleksibel. Nah, ini kalau raket fleksibel ditekuk agak segini. Berbeda, saya punya contoh raket yang stiff. Nah, ini kita tekuk aja keras banget, tidak melendut ya. Kemudian untuk beratnya ini 79 gram atau 5U, 79 gram atau 5U. Namun sebenarnya waktu saya ukur aktualnya lebih berat, yaitu 82 gram dengan plastik, kemudian setelah dilepas jadi 81 gram. Nah, dan di sini nggak ada keterangan toleransi berapa ya, harusnya 79 ya. Kalau kita bicara quality controlnya berarti harusnya exactly the same 79 gram, cuma aktualnya lebih dari itu. Tapi memang wajarnya itu plus minus 3 ya. Nah, cuma kalau udah 79 plusnya lebih dari 1 aja itu kan sudah masuk ke 4U. Tapi ya masih kategori raket yang cukup ringan. Untuk panjangnya ini tipe long type sih, sebenarnya sama aja panjangnya sama raket-raket pada umumnya, yaitu 675 mm. Balance point-nya saya ukur kemarin juga di 298 atau head heavy. Kemudian maksimum tensionnya 32 pounds. Nah, ini grommetnya juga menarik, grommetnya 76 jadi lebih rapat. Kemudian tipe frame-nya hexagon dan isometrik. Nah, yang saya rasakan dengan raket ini adalah dia sweet spot-nya cukup lebar. Nah, jadi awalnya saya mengira biasanya kalau yang hexagon gini nih sweet spot-nya kecil, ternyata enggak juga. Dengan kombinasi hexagon, isometrik dan 76 grommet, ternyata dia malah lebar banget. Rasanya kita mukul di sini, di sini, di sini tuh masih sama hasil pukulannya, konsistensinya masih sama. Dan saya cek juga di Instagram officialnya dia mengklaim itu bahwa kestabilan di sweet spotnya cukup lebar. Sekarang kita ke penilaian versi saya. Oke, ini sifatnya subjektif, sangat subjektif, sesuai dengan pengalaman atau apa yang saya rasakan.
Dan disclaimer, saya bukan pemain profesional, saya pemain otodidak, nggak jago-jago amat juga mainnya, biasa-biasa aja. Nah, dengan nggak jago-jagonya saya, dengan biasa-biasanya saya itu mungkin bisa mewakili permainan teman-teman yang ada di sini. Jadi kita sama-sama pemain otodidak. Kalau yang nyobain atlet pasti hasilnya akan beda karena mereka secara skill, teknik, power juga beda. Nah, sekarang kita ke tampilannya. Nah, di tampilannya ini saya bilang very good. Jadi kalau saya compare dengan Li-Ning Ignite 7 atau Yonex Saber 71 Lite, itu ini bisa dibilang setara secara tampilan, secara kualitas, looks, finishingnya ini seimbang. Padahal harganya separuhnya. Let's say tadi 285.000 rupiah. Sementara Li-Ning Ignite 7 itu di 500 ribuan, Saber 71 Lite di 400 sampai 500 ribuan. Which is hampir 2 kali lipatnya atau bahkan 2 kali lipatnya. Tapi secara kualitas tampilan ini sama. Jadi very good. Nah, kemudian bagaimana dengan feels-nya saat dipakai di lapangan? Nah, menurut penilaian saya untuk smash-nya ini raket pada dasarnya kan raket lumayan ringan. Ini 5U 79 gram. Meskipun saya ukur itu lebih dari itu ya. Sudah masuk ke 4U, cuma 4U-nya 4U tipis. Kemudian saya tes untuk smash-nya ini sebenarnya cukup enak ya, cukup enak dalam artian nggak problem-problem amat, tapi memang dia tidak menambahkan tenaga kita. Ya, jadi rasanya sama kayak waktu saya ngetes Li-Ning Ignite 7-nya Li-Ning ya, sama Superlight Max 9-nya Li-Ning, itu juga kurang lebih seperti itu smash-nya karena kategori raket ringan. Oh ya, dan menarik juga 100 itu kalau saya lihat ya, ternyata dia tidak cuma main di low entry, dia juga main di level high end, dia angka di atas 1 juta rupiah harganya. Dan kebanyakan raket dia adalah raket-raket ringan di 5U. Bahkan ada yang 6U. Nah, tetapi ada juga yang 4U-nya. Melati itu juga pakai 100 juga ternyata belakangan, dan dia pakai yang 4U. Nah, untuk raket ini secara smash tadi cukup enak, sebenarnya nggak ada masalah, cuma sayang juga tidak memberikan tambahan tenaga. Jadi benar-benar dari kecepatan ayunan kita aja. Ya, jadi kalau pengen dapat smash yang kencang banget, ayunan tangan kita harus cepat banget karena momentum itu kan berat dikali kecepatan. Ketika beratnya ini tidak mendukung, maka benar-benar nggak ada kecepatan. Jadi untuk smash, good. Jadi kalau untuk pemain yang power banget, yang suka banget smash dari belakang, mungkin kalian punya opsi lain selain raket ini. Kemudian dari sisi lob enak banget. Ini bisa kalian pakai dengan kedut boleh, lob biasa boleh. Nah, tapi memang ayunannya harus agak lebih kencang ya, dibanding kalau kalian pakai raket head TV dan 4U atau 3U. Untuk lob, very good overall, nggak ada masalah. Apalagi sweet spotnya juga lebar. Kalian agak telat lobnya masih bisa ngejar meskipun kena di agak atas gitu ya karena telat. It's okay. Kemudian untuk drive-drivean ini raket ringan tapi juga head TV. Untuk drive oke banget, very good. Dan untuk kontrol, jadi untuk kontrol ini bisa saya bilang very good. Tetapi memang karena saya biasa pakai raket yang agak berat, 4U dengan balance point di atas 300 misalnya. Jadi memang adaptasi dulu di awal-awal. Nah, mungkin di video main pas awal-awal saya sampai, waduh, ini kayaknya harus nyesuaiin nih gitu ya. Terutama pas gerakan slice. Slice itu kan timingnya harus pas banget. Nah, ini dengan bentuk frame yang berbeda, artinya aerodinamisnya berbeda. Dan juga berat raketnya yang berbeda, maka saya harus adaptasi dulu. Nah, ini saya kemarin bandingin dengan si Astrok 99 Prey, putus lagi pas pakai main. Ini rasanya berat ya, sensasinya berat. Jadi memang harus sedikit adaptasi dulu di awal. Pas udah dapet, enak banget sih buat kontrol, enak, jadi very good. Kemudian untuk defense, jelas dari spesifikasinya ini raket fleksibel, kemudian juga enteng juga, head TV juga, pasti untuk defense enak banget, very good untuk defense. Bahkan udah telak banget di bawah masih bisa karena
raketnya dikontrol enak, cepat. Nah, lalu gimana kesimpulan dari raket ini? Jelas pertama, raket ini sebenarnya underrated. Underrated dalam artian harganya itu lebih murah dari kualitasnya. Dengan kualitas seperti ini, kalau kalian pakai brand Li-Ning atau Yonex, kalian harus mengeluarkan dana 2 kali lipat. Itulah sebabnya raket ini sangat viral. Penjualannya cukup laris di e-commerce. Tentu saja karena memang spesifikasinya bagus, kualitasnya bagus, harganya murah. Tapi ternyata Handrik juga punya raket-raket yang harganya mahal juga ya. Dan sebagian besar raket ringan. Kemudian untuk QC-nya mungkin spesifikasinya ditulis 79 gram tanpa toleransi dan aktualnya meleset. Nah, ini yang harus jadi catatan buat Handrik. Mungkin bisa dikasih toleransi plus minus berapa. Atau mungkin pakai range juga boleh. Lalu kira-kira siapa yang cocok buat raket ini? Jelas dengan raket tipe yang agak ringan seperti ini, kemudian fleksibel shaft, dia sangat cocok untuk pemain pemula. Nomor 1 pemula atau sampai dengan level intermediate pun masih oke. Nah, tipe permainan seperti apa sih? Nah, tipe pemain yang all around maupun speed ini cocok pakai ini. Tapi kalau untuk pemain power yang suka smash dari belakang, tukang gedor atau tukang smash, itu mungkin bisa opsi raket yang lain. Mungkin cari raket-raket yang lebih berat. Tapi tentunya kalian harus merogoh kocek lebih banyak ya. Tapi nggak juga kalau kalian pinter ya, jeli. Misalnya dari Haikou tuh untuk smashnya ada Fighter Pro Z. Kemudian ada Lightning Blue juga. Itu bisa untuk tukang-tukang gedor, tukang gebuk belakang. Dengan harga yang mungkin lebih mahal dari ini, tapi nggak semahal ini atau Yonex gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya memang nggak heran kalau raket ini viral karena harganya murah, kualitasnya bagus. Dan ini brandnya sih brand lokal, cuma sayang nggak bener-bener lokal, artinya memang made in-nya tetap China. Dan dia sudah cukup mendukung Indonesia ya, beberapa kali menjadi sponsor, dan di sini juga bisa dilihat nih, dia ada kerjasama dengan PBSI. Dan yang gak kalah penting adalah, nah ini dia, tampilannya sangat cakep. Ya, itu review Viper 9000 Attack Smash, raket yang murah tapi kualitasnya melebihi harga yang diberikan. Nggak salah kalau jadi viral. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. See you, dah.